Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Atsuha, NPM 0521200039. Di sini saya akan mempresentasikan analisis pengaruh tingkat kematian akibat COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia. Kasus gangguan pernafasan akut yang lebih dikenal dengan virus corona ini masih menjadi berita utama di sebagian besar media massa. Ini merupakan virus yang sangat berbahaya. Dari pernyataan WHO yang mengatakan bahwa virus ini berbahaya terbukti karena sudah di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000. Dengan adanya pernyataan ini, maka kondisi saat ini tidak boleh disepelekan. Karena dalam sepanjang sejarah hanya terdapat beberapa penyakit yang digolongkan sebagai pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemik yang menyebar ke beberapa negara dan menjangkiti banyak orang. Istilah pandemi ditunjukkan pada tingkat penyebaran saja, bukan untuk digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit. Berawal dari salah satu kota di Cina, yaitu Wuhan, yang dilaporkan terdapat 27 orang menderita penyakit mirip seperti demam, kesulitan bernapas, dan paru-paru yang tidak normal. Kejadian ini tepatnya berasal dari salah satu pasar makanan hewan laut, serta terdapat berbagai hewan lain. Penyebab tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia memiliki dua faktor, individu dan luar individu. Biologis penduduk lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan menurunnya daya tahan tubuh. Tidak hanya lansia yang termasuk dalam kelompok rentan terkena virus ini, karena dalam data di laman ini menyatakan kelompok umur 40-49 tahun menyumbang angka kematian sebanyak 12,5% dan umur di bawah 40 tahun sebanyak 6,25%. Riwayat penyakit menjadi salah satu faktor menyebabkan kematian. Virus ini merupakan menyerang pernapasan. Penderita asma tidak memiliki kemungkinan besar terkena coronavirus daripada orang lain. Namun, coronavirus sama seperti virus pernapasan lainnya dapat membuat gejala asma yang dialami bertambah buruk serta berpotensi mengalami serangan asma yang mengancam nyawa. Tingginya tingkat kematian terhadap kesehatan mental, besarnya jumlah orang sakit dan orang meninggal berdampak besar pula terhadap kesehatan mental secara kolektif. Adanya social distancing menimbulkan jarak secara emosional antara keluarga, teman, sahabat, atau umat di tempat ibadah yang dapat saling memberi dukungan. Lebih lanjut lagi, dengan terjadinya rasa kesepian dan terisolasi akan meningkatnya tingkat bunuh diri. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa keadaan seperti ini normal terjadi jika orang-orang merasakan kecemasan dan kekhawatiran di tengah pandemi ini. Ditambah dengan tidak mengetahui kapan akan berakhir, hal-hal seperti itu tidak saja terjadi pada orang yang telah memiliki penyakit mental seperti depresi atau gangguan kecemasan umum, namun dapat terjadi pada orang yang sehat secara fisik dan mental. Kelompok yang rentan terkena stres psikologi dalam pandemi global coronavirus ini adalah anak-anak, lansia, serta petugas medis. Tekanan selama pandemi global ini berlangsung dapat menyebabkan beberapa gangguan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan dan kecemasan diri sendiri maupun orang terdekat. Perasaan bersalah serta bertentangan dengan hati nurani dapat juga menimbulkan banyak kecemasan. Banyaknya informasi mengenai negatif COVID-19 yang menyebar luas di mana-mana, ditambah dengan data jumlah pasien yang terkena maupun yang meninggal terus bertambah, membuat pikiran semakin cemas. Apabila seseorang merasa bahwa kehidupannya ini terancam oleh sesuatu walaupun tersebut tidak jelas kebenarannya, maka ia akan menjadi cemas. Seseorang pun akan merasa cemas apabila ia khawatir kehilangan seseorang yang disayangi dan dicintai, ataupun dengan seseorang yang telah menjalin ikatan-ikatan emosional yang kuat. Kesimpulan yang dapat diambil, COVID-19 merupakan sekumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan. Dampak dari virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, tetapi dapat menyebabkan kematian. Terdapat kurang lebih dari 200 negara yang telah terkena virus ini. Dari yang terbanyak yaitu Amerika Serikat, Italia, lalu Spanyol. Banyaknya jumlah kematian yang bertambah hari demi hari akibat virus corona ini tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik,
akan tetapi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ada di dalamnya, mencakup kesehatan mental. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.